Nanti saya akan cek ada toilet stop apa enggak. Biasanya sih ada sekali. Tapi kalau Bapak Ibu semua tahan 2 jam tidak toilet stop ya, nanti kita langsung door. Tapi kalau nanti ada yang nggak tahan, tolong info ke saya. Ya, nanti toilet stopnya itu nggak lama-lama ya, biasa cuma 15 menit aja toilet stopnya untuk toilet. Habis itu kita balik lagi. Nanti kita langsung menuju ke Belfast Castle Bapak Ibu ya. Nanti sesampai di Belfast Castle Bapak Ibu foto-foto seperti biasa ya. Habis itu saya ajak Bapak Ibu ke City Hall untuk cari makan siang ya. Dan di sana juga ada toko-toko juga, masih ada toko-toko. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu buat belanja. Oke, tadi sudah ada yang nanya ke saya untuk yang Titanic Museum Bapak Ibu ya. Gimana Titanic? Bapak Ibu gimana? Jadi makanya kenapa Titanic dibuatnya itu adalah salah satu kota yang terkenal dengan industri kapalnya, gitu ya. Dan itu dimulai di abad ke-19. Berarti kalau di abad 19 kurang lebih di tahun 1800-an ya Bapak Ibu ya. Jadi dari zaman dulu industri kapal itu dibuatnya di Belfast. Dan makanya kenapa Titanic ada di kota Belfast, karena memang dibuatnya di kota Belfast ini ya. Nah, selain itu selain kota yang terkenal sama industri kapalnya, Belfast itu sempat banget ada konflik politik dan agama pada zaman itu ya, pada zaman-zaman tahun abad-abad ke-19 sama 18 ya, karena Protestan dan Katolik untuk zaman dulu ya, dan ada Anglikan juga. Jadi Belfast ini sempat yang namanya punya apa ya, politiknya. Kota Belfast. Bangun ulang sama namanya Charles Lanyon, seorang arsitek yang terkenal lah pada saat itu. Selesainya dibikinnya tadi sekitar tahun abad 19, selesai di 1870 ya. Desainnya ini digabungin antara gaya Scotland dan gaya Victoria, dan ini adalah menjadi simbol kekayaan dari keluarganya si Marquis ketiga itu ya. Dan kastil ini kan dulu punya keluarga ya Bapak Ibu ya, tapi pada saat 1934 kastil ini disumbangkan untuk kota Belfast. Jadi sekitar 1934 ini sudah bukan punya milik pribadi, tetapi sudah punya milik kota Belfast sendiri gitu. Jadi dari abad 20 pun kastil ini pusat kegiatan masyarakat ya, tapi gara-gara perang dunia pas dari atas.
Oke, Bapak Ibu, kita di sini sampai jam 11.45. Ya, sampai 11.45. Nanti kita turunnya dari sebelah kanan nih, kan ada apa kayak pintu, nanti kita turun ke sini. Ya. Yang mau toilet ada Bapak Ibu. Toilet ada ya. Oke, pokoknya 11.45 Bapak Ibu sudah harus standby di sini ya. Tidak boleh lebih ya. Kenapa? Karena bus tidak bisa lama-lama ya. Jadi 11.45 kita sudah harus standby semua. Oke? Dek, sini dek. Udah sana, udah sana. Di ini. Foto berdua. Aduh, Pak. Di Belfast Castle
Ya. Semua kejadian yang pernah terjadi di Belfast itu City Hall itu sudah ada gitu, karena dari 88 sampai 1906 ya. Dan di dalamnya sebenarnya kalau misalkan bisa masuk ya, itu bagus sih Bapak Ibu, dalamnya mewah gitu ya, tapi kita foto stop dari depannya aja. Boleh disiapkan Bapak Ibu semua peralatannya, peralatan perang seperti payung ya, jaket, bawa yang penting-penting aja ya, yang penting. Nanti Bapak Ibu ketika turun saya kasih foto-foto dulu di City Hall-nya ya, habis itu baru saya Belfast City Hall. Dokumentasi. Lanjut.
Maju. Oh iya dulu. Kita memasuki Museum Titanic. Oh, ada Titanic Studio. Titanic. Titanic Studio. Titanic Belfast. Tapi ya biasa aja modal kayak itu ya. Museum pembuatan Titanic.
As long as anyone can remember, we've been coming to the city to do the heavy work. There has been no Belfast without us. Shipbuilding is skilled work. Can't deny it. But you still need men and muscle. It makes it hard for a company to get an apprenticeship. But there are still men from our side working there. Those ships down there in the country, the ones you see coming before your eyes, they're a second size for solid English. Design dari design. Now indeed proposing a new generation of ocean liners. This is Harrison, the largest and most luxurious ever. Not so fast as Cunard's Lusitania, half as big again. Most of the lucky This is the Atlantic of the distinguished American financier John Pierce Morgan, so the shipping firm, the International Mercantile Marine Company. But I thought if they're British ships, they fly the British flag, James. They shall be constructed in our foreign shipyard that are most skilled craftsmen. Keluarnya susah lagi kayak dulu tuh loh. Nah kemarin tuh kita kemana? Then, I was there from the beginning. I watched the shipwrights lay the keel blocks. They set big wooden blocks on the slipway to start with, then the keel at top of that, like a backbone, and the frames attached to that, like a skeleton. Workshops everywhere. It took weeks to find your way around. There'd be workshops for every trade you ever heard of. Painters, sailmakers, coppersmiths, boiler makers, cabinet makers. I even learned a bit about French polishing off them. Portlaoise was a fine place to work, but dangerous. Every ship cost a life, and there'd be lots of injuries besides. I was in the engine works for a while. Very well equipped it was. That's where we built the triple expansion engines. 2 of them, each as high as a 3-story house. I worked in the frame bending shop. You had heat steel beams in the furnace, then hook them onto slabs of cast iron and hammer them curved. It was skilled work. You had to bend them more than you needed because the frame straightened out a little when it cooled. The shell plates that made up the hull weighed up to 4.5 tons. They were taller than the Dab. The plates were overlapped on the edges. Some were raised, one after another. We called it clincher. One of the foremen told me years ago, that's how you built steel. He was not disappointed. There must have been 100,000 spectators here who have seen the finest sight in all of Belfast. All over Britain and Ireland.
Almost 400 Titanic's crew lived in Southampton's northern district. A national coal strike had left several ships laid up in dock, and the prospect of a job on Titanic was a welcome relief for crewmen who met at Southampton. On April 5th, Titanic was dressed in her signal flags and pennants. Oh, ini yang di ini yang di apa namanya lukis. By April 10th, shipping and coal merchants Siapa namanya? Jack. Jack sama siapa? No, nothing at all, nothing at all. Nothing at all, just a mere nothing. We just hit an iceberg. Ada latest message. It wasn't long before Boxall, fourth officer, poked his head round my door and said, "You know we struck an iceberg." "I know you struck something," I told him, not thinking it anything serious and feeling none too pleased. Then he said, "The water's up wet, taking the mail room." Yang selamat. Selamat.
probably with some of the nicest people in the world too. Isn't that just gorgeous? Mau foto? Nanti saya akan cek ada toilet stop apa enggak. Biasanya sih ada sekali. Tapi kalau Bapak Ibu semua tahan 2 jam tidak toilet stop ya, nanti kita langsung door. Tapi kalau nanti ada yang nggak tahan, tolong info ke saya. Ya, nanti toilet stopnya itu nggak lama-lama ya. Biasa cuma 15 menit aja toilet stopnya untuk toilet. Habis itu kita balik lagi. Nanti kita langsung menuju ke Belfast Castle Bapak Ibu ya. Nanti sesampai di Belfast Castle, Bapak Ibu foto-foto seperti biasa ya. Habis itu saya ajak Bapak Ibu ke City Hall untuk cari makan siang ya. Dan di sana juga ada toko-toko juga, masih ada toko-toko. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu buat belanja. Oke, tadi sudah ada yang nanya ke saya untuk yang Titanic Museum Bapak Ibu ya. Gimana Titanic? Bapak Ibu gimana? Jadi makanya kenapa Titanic dibuatnya itu adalah salah satu kota yang terkenal dengan industri kapalnya, gitu ya. Dan itu dimulai di abad ke-19. Berarti kalau di abad 19 kurang lebih di tahun 1800-an ya Bapak Ibu ya. Jadi dari zaman dulu industri kapal itu dibuatnya di Belfast. Dan makanya kenapa Titanic ada di kota Belfast, karena memang dibuatnya di kota Belfast ini ya. Nah selain itu selain kota yang terkenal sama industri kapalnya, Belfast itu sempat banget ada konflik politik dan agama pada zaman itu ya, pada zaman tahun abad ke-19 sama 18 ya, karena Protestan dan Katolik untuk zaman dulu ya, dan ada Anglikan juga. Jadi Belfast ini sempat yang namanya punya apa ya, politiknya. Kota Belfast. Bangun ulang sama namanya Charles Lanyon, seorang arsitek yang terkenal lah pada saat itu. Selesainya dibikinnya tadi sekitar tahun abad 19, selesai di 1870
Ya, desainnya ini digabungin antara gaya Scotland dan gaya Victoria. Dan ini adalah menjadi simbol kekayaan dari keluarganya si Marquis ketiga itu. Ya, dan kastil ini kan dulu punya keluarga ya Bapak Ibu ya. Tapi pada saat 1934 kastil ini disumbangkan untuk kota Belfast. Jadi sekitar 1934 ini sudah bukan punya milik pribadi, tetapi sudah punya milik kota Belfast sendiri. Itu. Jadi dari abad 20 pun kastil ini pusat kegiatan masyarakat. Ya, tapi gara-gara perang dunia dari atas. Belfast Castle. Oke, Bapak Ibu, kita di sini sampai jam 11.45. Ya, sampai 11.45. Nanti kita turunnya dari sebelah kanan nih, kan ada apa kayak pintu, nanti kita turun ke sini. Ya. Yang mau toilet ada Bapak Ibu. Toilet ada ya. Oke, pokoknya 11.45 Bapak Ibu sudah harus standby di sini ya, tidak boleh lebih ya. Kenapa? Karena bus tidak bisa lama-lama ya. Jadi 11.45 kita sudah harus standby semua. Oke? Deh, sini deh. Belah sana, belah sana. Dingin. Foto berdua. Aduh, Pak. Di Belfast Castle.
Ya. Semua kejadian yang pernah terjadi di Belfast itu City Hall itu sudah ada gitu, karena dari 88 sampai 1906 ya. Dan di dalamnya sebenarnya kalau misalkan bisa masuk ya, itu bagus sih Bapak Ibu, dalamnya mewah gitu ya. Tapi kita foto stop dari depannya aja. Boleh disiapkan Bapak Ibu semua peralatannya, peralatan perang seperti payung ya, jaket, bawa yang penting-penting aja ya. Yang penting. Nanti Bapak Ibu ketika turun saya kasih foto-foto dulu di City Hall-nya ya, abis itu baru saya Belfast City Hall. Dokumentasi. Makanan lokal Belfast. Makanan lokal Belfast.